Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama dapat duduk bersama di majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu terkait dengan pengangkatan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kemarin sempat saya janji ada satu ayat di mana pada waktu itu ketika masa Abu Bakar, yaitu pengumpulan ayat suci Al-Quran, karena Abu Bakar ini menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia, dan Zaid bin Thabit tidak menerima sebuah ayat Al-Quran kecuali ada dua saksi. Meskipun semua sahabat hafal ayatnya, tahu ayatnya, namun ketika tidak ada dua saksi tidak diterima. Oleh karena itu ini menjadi dasar bahwasanya Al-Quran itu harus mutawatir. Ada satu ayat yang berbunyi rijalun minal mu'minina syahadu ma'alaihi, rijalun minal mu'minina shadaku ma'alaihi. Yang di ayat ini semua sahabat hafal, tapi saksi nggak ada, saksinya tidak ada. Akhirnya pada bingung, ini gimana nih, semua hafal. Akhirnya datanglah seorang sahabat yang bernama Huzaimah bin Sabit. Dia mengatakan, saya menjadi saksi bahwa ini sesungguhnya adalah ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Satu orang. Maka kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, saya bersaksi bahwa kesaksian Huzaimah ini oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai sama dengan dua saksi. Akhirnya ayat ini menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Ini yang kemarin sempat saya lupa, yang kemudian alhamdulillah terselesaikan pembukuan mushaf pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan itu merupakan sumbangan terbesar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, dan waktu sakit menunjuk atau mengusulkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Jadi menunjuk di sini mengusulkan, ya, bukan mengharuskan, tetapi mengusulkan. Dan ternyata para sahabat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengusulkan Umar bin Khattab, ternyata semuanya setuju. Dan akhirnya Umar menjadi khalifah yang kedua. Khalifah Abu Bakar julukannya Khalifatul Muslimin karena beliau datang setelah atau memimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian Umar bin Khattab, jika julukannya itu khalifah akan panjang, karena kemudian khalifatil muslimin. Karena khalifah itu artinya setelah Rasul. Abu Bakar setelah Rasul langsung. Umar
Itu datangnya setelah Rasul, Abu Bakar, Umar. Jadi khalifatul muslimin. Akhirnya dianggap kepanjangan, maka kemudian disepakati Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar bin Khattab ini julukannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar ini sebelum masuk Islam orang yang terkenal cerdas. Memang beliau punya tipikal buruk waktu itu, yaitu suka mabuk. Umar ini hobinya mabuk sebelum beliau masuk Islam. Dan beliau itu karena cerdas, oleh suku Quraisy sering menjadi delegasi tatkala ada perundingan antara suku Quraisy dengan suku lainnya. Umar ini sejak zaman jahiliyah terkenal orangnya itu keras. Dan ada satu hobi lagi yang disukai Umar, gulat. Jadi Umar itu sukanya gulat. Dan Umar kalau sudah gulat tidak pernah kalah, selalu menjadi jawara, pendekar. Umar bin Khattab. Meski demikian, zaman jahiliyah tak terlalu dianggap, posisinya tidak terlalu menonjol. Berbeda dengan semisal Abu Sufyan, Abu Lahab, dan lain-lain, Abu Jahal. Itu memang punya posisi yang cukup menonjol. Tetapi Umar ini tidak punya posisi yang menonjol. Dia hanya pemuda yang dalam tanda kutip preman. Karena waktu Nabi Muhammad diutus umurnya kisaran 27 tahun, masih muda. Tapi memang preman. Sukanya gulat sama mabuk. Nggak ada yang berani sama Umar ini. Bermasalah sama Umar, nggak ada yang berani. Tapi orang Arab, termasuk Umar dan lain-lain, meskipun dia itu suka mabuk, orang Arab bangsa suku Quraisy pada umumnya itu terkenal dengan suku yang baik hati dan dermawan. Meskipun jahat, tapi ada sisi-sisi kebaikan. Umar ini ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, termasuk yang penentang, sangat menentang, dan sangat kejam terhadap para pengikut Rasulullah SAW, khususnya dari kalangan budak. Tidak segan-segan kemudian memukul, menampar para pengikut Nabi Muhammad. Ini si Umar, memang keras wataknya. Suatu kali beliau ini saking marahnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Karena dianggap bahwa Rasul ini pemecah belah suku Quraisy yang sebelumnya bersatu, tapi adanya pengakuan menjadi Nabi Muhammad ini menjadi seorang Nabi dianggap memecah belah suku Quraisy, keluarga Quraisy. Maka beliau hendak membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan ternyata bertemu dengan sahabatnya Umar yang sudah dulu masuk Islam, ditunjukkan ke rumahnya Fatimah dengan mengatakan, ngapain kamu jauh-jauh mau membunuh Nabi Muhammad? Lihat tuh adikmu Fatimah bin Khattab sudah masuk Islam. Kagetnya minta ampun. Benar aja, benar. Langsung lari ke rumahnya Fatimah. Didapatinya Fatimah itu sedang dengan suaminya pas lagi ngaji. Dari depan pintu mendengar suara Al-Quran, sudah tahu ini bacaannya Quran ini, yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad. Langsung didobrak pintunya. Umar rusak langsung itu, jeblok. Kaget Fatimah. Langsung, ngapain kalian? Enggak apa-apa Umar. Itu apa yang di tangan kalian? Bukan apa-apa. Itu yang baru dibaca itu apa? Berikan ke saya. Katanya. Ini bukan apa-apa. Jangan bohong. Katanya. Malah kemudian Fatimah ditampar sampai bibirnya berdarah, jatuh bibirnya
berdarah. Umar meskipun kerasnya minta pun ada rasa sayang. Lihat adiknya jatuh berdarah bibirnya itu, kasihan juga nih adik saya berdarah. Nyesel juga dia. Pas nyesel, Sahifah itu lembaran mushaf yang jatuh dari tangan Fatimah hendak diambil. Sama Fatimah dilarang, jangan kamu pegang mushaf itu nih. Emang kenapa kalau saya pegang? Jangan kamu pegang nih. Kalau kamu pegang boleh dengan syarat nih. Syaratnya apa? Bersihkan tubuhmu dulu. Bersihkan tubuhnya, baru dia ambil mushaf itu lembaran. Dulu belum ada mushaf Al-Quran kayak gini. Quran masih turun sedikit-sedikit, masih lembaran-lembaran. Ada yang ditulis di daun kurma, ada yang di apa, macam-macam, ada yang di kulit. Dibacalah ayat Al-Quran, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ketika mendengar ayat Al-Quran itu, kerket hati Umar itu. Langsung apa? Langsung mengatakan, wahai Fatimah, tunjukkan di mana rumah Muhammad. Takut Fatimah. Wah, jangan-jangan Umar ini mau membunuh Muhammad. Tapi kok suaranya kok sudah lembut, sudah nggak kayak tadi deh. Mau ngapain kamu ke sana deh? Saya mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Hanya membaca Al-Quran, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kerket hatinya itu. Langsung dia minta ditunjukkan di mana rumah Nabi Muhammad SAW. Di mana sekarang Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran ini penuh rahasia. Maka banyak orang Quraisy sering mengatakan Al-Quran ini sihir. Karena sesiapa yang mendengar Al-Quran selalu terdetik hatinya, selalu terbawa hatinya itu. Abu Jahal saja yang kafirnya minta ampun, kadang kalau malam-malam ketika Nabi Muhammad salat tahajud mendatangin rumahnya dengerin Quran, dengerin Rasulullah salat tahajud baca Quran, karena indah. Umar langsung ditunjukkan Rasulullah lagi di rumahnya Arqam. Ketika sampai di rumahnya Arqam, sahabat takut semua, ini Umar datang, ini bahaya, ini Umar datang. Semua ketakutan kecuali Hamzah. Dibukakan pintu di Hamzah, mau ngapain kamu Umar? Udah gitu aja, Hamzah pemberani, singa julukannya kan. Mau ngapain wahai kamu Umar, mau kesini? Saya mau bersyahadat. Ketika mendengar mau bersyahadat, padahal di dalam itu para sahabat sudah ketakutan semua, takbir semua, Allahu Akbar. Karena sebelumnya Rasul sering berdoa, ya Allah, salah satu dari Umar ini mudah-mudahan masuk Islam. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hakam, Abu Jahal. Ternyata Umar bin Khattab yang masuk Islam. Bangga sekali karena Umar ini pemberani. Umar ini terkenal waktu zaman Islam selalu berada di depan. Waktu hijrah, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Umar itu mau hijrah bagaimana? Bawa pedang, tawaf di Baitullah, di Ka'bah 7 kali. Setelah itu pembesar-pembesar Quraisy lagi pada minum, lagi pada ngopi, lagi santai lah di dekat-dekat Ka'bah. Didatangin satu-satu. Besok saya mau hijrah. Siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, silahkan datang saya. Pokoknya jam sekian saya berangkat. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, hadang saya. Nggak ada yang berani ngomong gitu. Preman, jago gulat. Ini Umar. Setelah masuk Islam itu luar biasa. Dengan adanya satu Umar ini, kekuatan luar biasa. Dan Umar ini pendapat-pendapatnya sering dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Sering sekali, beberapa kali. Ketika melihat Homer yang merusak, yang di dalam Al-Quran, la taqrabu sholatu antum sukara, jangan kamu sholat kamu dalam kondisi mabuk. Umar ini ragu-ragu, masuk sih Homer ini bahayanya luar biasa. Minta ketegasan Rasulullah, coba minta kejelasan dari Allah, hukum Homer itu apa sih? Dari hati Umar tuh pengen mbok diharamkan gitu. Homer tuh mboknya diharamkan. Wong bahayanya kayak gitu kok masih dibolehkan.
Kemudian turun ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Rijsun min amali syaitan. Tinggalkan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Haram langsung. Sama jadi pendapatnya Umar itu sesuai dengan apa yang diturunkan di ayat Al-Qur'an. Ini Umar, saudara saya minta ampun. Ketika tawaf haji, melihat Haji Wada waktu itu, makam Ibrahim, kalau yang sudah pernah ke Mekah, di Hajar Aswad depan sedikit itu ada kayak buletan itu namanya makam Ibrahim. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya sangat baik jika kita itu menjadikan makam Ibrahim ini untuk sholat sunnah. Makam Ibrahim itu tempat dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian ketika hendak mengetahui apakah Ka'bah itu sudah kubus atau enggak, itu ke belakang melihat, oh belum, kurang dikit, oh belum, kurang dikit, sampai jadi Ka'bah. Itu namanya makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Apa yang diusulkan Umar? Turun ayat Al-Qur'an. Jadi usulannya Umar itu selalu pernah, yang paling mengerikan itu waktu Perang Badar. Waktu Perang Badar itu umat Islam menang, tapi ada banyak tawanan. Maka bagaimana menyikapi tawanan? Musyawarah antar para sahabat. Rasulullah musyawarah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini kan saudara-saudara kita semua dari suku Quraisy, kita juga suku Quraisy. Ya sekiranya mereka itu bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Sekiranya mereka itu bisa mengajari anak-anak orang muslim yang di Madinah yang nggak bisa baca tulis, akan lebih baik. Diterima usulan Abu Bakar. Umar sama Ali tegas, mereka meskipun keluarga kita kafir, penentang Allah dan Rasulnya, bunuh saja mereka itu. Tapi Rasulullah memilih pendapatnya Abu Bakar. Esok harinya Umar datang mendapati Abu Bakar sama Rasulullah lagi menangis. Heran Umar, kenapa ini? Kenapa ya Rasulullah Anda menangis? Demi Allah, wahai Umar, sekiranya Allah itu mengadab kami, kita semua akan teratap masuk neraka, kecuali kamu, wahai Umar. Emang kenapa? Karena telah turun ayat di mana Allah perintahkan semestinya kepada orang kafir kita tidak boleh ra'fah, tidak boleh berlemah lembut. Jadi ayat Al-Quran turun menguatkan pendapatnya Umar, mestinya kafir Quraisy bunuh aja. Ini Umar luar biasa. Jadi punya basirah, punya insting yang sangat kuat. Umar itu kalau lewat, setan itu udah lari, saking takwanya. Umar itu ketika menjadi Amirul Mukminin, orang itu kalau punya masalah takut ngadu ke Umar, mending diselesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai ke Umar. Kalau sampai ke Umar itu tegasnya minta ampun, takut orang. Tapi pernah suatu kali Umar ini ada sahabat di rumah ini diomelin aja sama istrinya. Pulang kerja sampai rumah diomelin aja. Apa pulang diomelin sama istri. Lama-lama gak kuat di sahabat. Aduh, saya kenapa sih diomelin terus sama istri saya gitu. Mau lapor ke Umar dia. Baru mau ngetuk pintunya Umar lagi diomelin sama istrinya. Wah, Amirul Mukminin diomelin sama istrinya gitu. Akhirnya dia baru ngetuk sekali, tek tek. Aduh, Umar lagi diomelin. Malu dia pergi deh. Pas lagi mau pergi, Umar dengar kayaknya tadi ada yang ngetuk deh gitu. Akhirnya buka pintu, dilihatlah sahabat. Wahai sahabat, ada apa deh? Sini deh. Enggak jadi ya Amirul Mukminin. Udah kamu kesini mau ada apa? Enggak jadi gitu. Terus aja kamu kesini tuh. Akhirnya dia ke situ berkata, ditanya kepada Umar, wahai Umar, wahai sahabat, tadi kamu mau lapor apa? Aslinya tadi itu saya mau melapor kalau saya tadi diomelin terus sama istri saya. Tapi baru mengetuk pintu ternyata engkau wahai Amirul Mukminin diomelin juga sama istri engkau, dan engkau hanya diam, tidak membalas apapun. Apa kata Umar? Wahai sahabat, istri kita itu yang memasakkan kita, yang mendidik anak-anak kita, yang ngopeni kita. Ya kalau sekiranya istri kita itu marah-marah ngomel, ya sabar saja, diam saja, nggak usah ditanggapin gitu.
Dia baca karena barangkali istri kita sedang lelah. Ini sahabat Umar, luar biasa. Umar ketika Abu Bakar meninggal dunia dan dipilih menjadi khalifah, beliau ini mulai melakukan perombakan besar-besaran di pemerintahan Islam. Jadi bisa dikatakan bahkan yang membangun negara Islam secara rapi, terstruktur administrasinya itu ya Umar bin Khattab ini. Zaman Umar ini para tentara-tentara, para militer, jenderal-jenderal gajinya sudah jelas, digaji sekian. Pada masa Umar ini Baitul Mal jelas, ini Baitul Mal Muslimin. Ada namanya harta zakat, ada namanya kharaj, ada namanya ghanimah, dipisah-pisah secara administrasi. Karena yang namanya zakat mal itu hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf, 8 golongan. Nggak boleh campur dengan pajak. Pajak itu kalau dulu istilahnya kharaj. Ketika umat Islam menguasai wilayah lain, kemudian dia membayar namanya jizyah. Jizyah itu pajak orang. Nah, pajak orang. Ada kharaj, kharaj itu pajak tanah. Nah, ini harus dipisah pajak orang, pajak tanah dengan zakat. Jadi udah rapi. Ini untuk zakat, ini untuk kharaj, ini untuk ghanimah, ini untuk jizyah dan lain sebagainya. Sudah sangat rapi. Ada penjaganya, ada juru tulisnya. Zaman Umar ini juga sudah ada yang namanya pos, kantor pos. Hanya pos-posnya ini modelnya untuk biasanya untuk surat-surat kenegaraan. Jadi kalau Umar hendak menulis surat ke Mesir, umpamanya nggak langsung satu orang pergi ke Mesir, kemana dulu, nanti sana diambil lagi pos yang kedua langsung baru sampai ke Mesir. Sudah ada zaman Umar, luar biasa administrasi negara. Kemudian Futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah itu perluasan wilayah Islam zaman Umar, luar biasa. Sampai ke Irak. Irak itu waktu itu dikuasai oleh Persia. Bahkan Iran yang merupakan tempatnya kerajaan Persia, yang pada waktu itu Persia adalah negara yang sangat kuat, karena dua negara adik kuasa adalah Persia dan Romawi. Persia wilayahnya sampai Asia Tengah semua, sampai Rusia, sampai ke Irak. Di zaman Umar inilah Persia runtuh. Makanya orang Persia ini sangat benci dengan Umar bin Khattab. Nggak suka banget sama Umar ini. Mereka berusaha bagaimana supaya Umar ini bisa dibunuh. Orang-orang Persia. Apapun caranya. Umar ini dikenal dengan istilah Al-Faruq, karena bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar tidak segan-segan untuk memarahin wali. Wali itu gubernur. Sekiranya gubernur itu dianggap melenceng. Bahkan sekiranya gubernur itu punya harta, dan secara kalkulasi hartanya ini, karena dia bekerja, kok hartanya banyak, maka kalau ini nggak masuk akal nih, gubernur ini kok hartanya segini, diambil sama Umar. Separuh minimalnya diambil untuk negara. Ini nggak mungkin, kamu kok kerja, dari mana kamu dapat uang segini banyak? Jangan main-main kamu dengan rakyat. Oh, luar biasa. Amr bin As, gubernur Mesir, pernah dipanggil sama Umar, dimarahin habis-habisan. Gara-garanya apa? Ingin memperluas masjid. Dekat masjid ada kafir dini orang Kristen yang tidak setuju tanahnya dijadikan masjid, tapi dipaksa oleh Amr bin As meskipun dengan ganti rugi. Orang Kristen ini pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, lapor ke Umar, dipanggil tuh Amr bin As, dimarahin habis-habisan. Wah, Amr bin As, emang mentang-mentang kamu sudah jadi gubernur, mentang-mentang kamu sudah jadi penguasa, kamu mau berbuat zalim seenaknya sama rakyatmu. Padahal ini orang kafir dhimmi, orang Kristen, tapi di dunia Islam nggak ada bedanya. Kafir dhimmi sudah membayar jizyah, sudah ada kewajiban bagi negara Islam untuk memberikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan, memberikan hak yang layak. Meskipun tempatnya di Mesir jauh, dipanggil hanya persoalan yang mungkin menurut kita sepele, tapi bagi Umar ini persoalan besar. Umar ini pernah membawa makanan dipikul sendiri, gara-gara waktu jalan-jalan mana melihat apa? Ibu-ibu tua punya anak, masak aja nggak punya bahan masakan. Akhirnya dimasak batu. Sampai anaknya nangis, sampai anaknya tertidur. Umar melihat itu.
menanyakan apa yang Anda masak dari tadi kok nggak matang-matang, sampai anaknya nangis sampai tertidur. Apa kata ibu tua ini yang salah Umar. Kaget Umar, ibu ini nggak tahu kalau yang keliling si Umar. Ini yang salah Umar. Lu kenapa emang Umar? Dia sekarang sudah menjadi Amirul Mukminin, enak dia di sana sekarang. Kita rakyat kecil di sini, nggak tahu kita sengsaranya begini. Gemerobius Umar itu, ketakutan luar biasa, langsung pulang ke Baitul Mal. Biasanya Baitul Mal sudah ada petugasnya, sudah ada yang membawain barang untuk dibagikan orang miskin. Tapi waktu itu Umar membawa sendiri, gantung dia bawa sendiri, dipikul sendiri. Sahabat lain sampai heran, wahai Umar, biar kami yang bawa, tidak usah. Enggak apa-apa, biar kami yang bawa, kata Umar. Emang kamu nanti bisa menanggung dosa saya di akhirat? Diam sahabat. Akhirnya Umar bawa sendiri, dikasih sendiri, dimasakkan. Sahabat ini yang sahabat temannya Umar ini enggak cerita sama Umar, diam, jangan cerita. Enggak cerita kalau ini sungguhnya Umar bin Khattab. Tapi kata Umar, jangan cerita. Umar ketakutan luar biasa karena gara-gara melihat masih ada rakyatnya yang miskin, yang dia lalai tidak memberikan haknya. Hebatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memimpin selama 10 tahun, tetapi selama 10 tahun itu dunia Islam luar biasa, kemahrifah jinawi istilahnya ya. Meskipun pernah masa paceklik, tapi tidak lama karena tidak hujan. Kemudian kekuasaan Islamnya luar biasa, keadilannya luar biasa, administrasi negara luar biasa, sangat rapi. Ditakuti oleh rakyatnya, disegani, bukan ditakuti, disegani oleh rakyatnya karena sangat adil, perhatian dengan rakyat. Ini Umar bin Khattab. Tapi Persia ini sangat tidak suka sampai muncul orang yang namanya Fairuz atau Abu Lu'lu'. Ini orang Persia, ngaku kalau dia itu masuk Islam. Dia pergi ke Madinah. Awalnya dicurigai, tapi karena dia mengaku sebagai orang Islam, maka dia boleh masuk Madinah. Masuk Madinah itu biasanya dicek. Tidak sembarang orang bisa masuk Madinah. Orang ini punya dendam, hendak membunuh Umar. Karena Persia hancur pada masa Umar bin Khattab. Dia sudah persiapkan pedang khusus, pisau khusus untuk membunuh Umar bin Khattab. Pisaunya itu modelnya kayak bergerigi. Nah, kayak gini. Jadi modelnya itu seperti ini. Kayak gini. Sini ada gininya. Bergerigi gini. Sehingga ketika ditusuk, dicabut, sininya hancur. Abu Lu'lu' ini selalu mencari kelemahan Umar. Kapan kira-kira Umar itu lemahnya kapan? Akhirnya ketahuan Umar ini kelemahannya waktu sholat. Hampir seluruh umat Islam, para Amirul Mukminin termasuk Ali kan meninggalnya waktu sholat, dibunuhnya. Karena ke umat Islam itu para tokoh-tokoh kita itu, para pemimpin kita, kalau sudah sholat sangat khusyuk, nggak tahu apa-apa, taunya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicari kesempatan waktu sholat subuh, dia berdiri di belakang Umar dengan senjata sudah lengkap. Tatkala sedang sholat, takbir kedua, rakaat kedua, ambil pisaunya, ditusukkan ke Umar. Maka Umar langsung berteriak, ini ada pembunuh. Sebentar teriaknya, langsung dia tergeletak. Kemudian sahabat yang di sisinya langsung tahu ada yang membunuh Umar. Sahabat yang di belakang tidak tahu apa-apa. Taunya kok suara Umar berhenti. Suara Umar berhenti. Akhirnya apa? Abu Lu'lu' ini langsung lari ke belakang. Lari ke belakang, dia menikam Umar bin Khattab 8 kali tikaman. 8 kali. Sampai usus dalamnya bukan robek, putus. Saya katakan tadi bentuk ininya pisaunya itu sudah disetting, sudah dirancang untuk membunuh Umar ini. Dia lari ke belakang sambil menikam orang Muslim kanan kiri. Pokoknya ke belakang sambil gini. Berjatuhan, banyak yang berjatuhan.
sebelum kemudian dia bunuh diri, karena dia udah tahu wah dia nggak akan selamat ya. Akhirnya dia karena dikejar oleh yang lain, dia bunuh diri. Kemudian di depan diganti oleh sahabat lain untuk menjadi imam sholat. Selesai sholat, Umar sudah bersimbah darah, kemudian diikat. Kemudian Umar wudhu sebentar, diwudhukan, lalu melanjutkan sholatnya, baru kemudian didatangkan dokter. Langsung geger, udah tahu ternyata Umar dibunuh, geger semua. Dipanggilkan dokter, dikasih minum susu. Ketika dikasih minum susu, ternyata susunya keluar dari lukanya. Karena putus, ususnya sudah putus. Akhirnya apa? Kata dokternya, wahai Umar, segera beri wasiat. Maksudnya pemimpin setelah Umar. Seluruh sahabat nangis semua. Karena Umar akan meninggal dunia. Sudah sulit terselamatkan. Akhirnya Umar segera dibawa ke rumah. Kemudian memilih 6 orang, 7 orang dengan Abdullah bin Umar. 6 orang itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair, Talha, dan lain sebagainya. Untuk di antara 6 ini salah satu menjadi khalifah. Umar tidak berselang selama 3 hari kemudian meninggal dunia. Kemudian karena Umar ini sudah membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang, 7 orang dengan Abdullah bin Umar. Kata Umar sebelum meninggal, ini ada 6 orang, silahkan pilih dari satu dari 6 ini. Sekiranya imbang, katakanlah ada yang milik A, ada milik Utsman, ada yang milik Ali, yang milik Ali 3 orang, yang milik Utsman 3 orang, kan imbang. Maka Abdullah bin Umar sebagai penengah. Terserah nanti Abdullah bin Umar memilih yang mana. Ada sahabat yang mengusulkan ke Umar waktu itu, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak Abdullah bin Umar saja yang kau tunjuk sebagai khalifah? Marah besar Umar. Ini bukan kerajaan, cukup bagi Umar saja yang menjadi khalifah. Karena sekiranya Umar itu bersalah, keluarga Umar hanya menanggung 1 Umar saja. Ketika Umar benar, cukup keluarga saya bangga bahwa ada dari keluarga yang namanya Umar bin Khattab yang membawa kepada kebenaran. Tidak mau keluarganya menjadi khalifah. Maka Abdullah bin Umar ditunjuk sebagai penengah saja, bukan sebagai khalifah. Tidak boleh dipilih 3 orang ini, tidak boleh satu pun memilih Abdullah bin Umar. Pilih silahkan dari 6 orang ini. Terpilihlah sahabat Utsman bin Affan. Kalau Umar itu memimpin selama 10 tahun. Kalau Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun, lebih panjang. Umar ini keras, tidak membolehkan sahabat keluar dari Madinah. Gak boleh sahabat keluar Madinah. Sempat ada sahabat protes, wahai Umar, saya ingin keluar Madinah. Enggak boleh. Kenapa kita ingin ikut berjihad? Jihad kamu sudah cukup waktu zaman Rasul. Ikut jihad sama Rasul sudah cukup. Kamu tempat di sini. Apa alasan Umar kok tidak membolehkan sahabat keluar Madinah? Karena ketika ada persoalan, Umar ingin bermusyawarah dengan para sahabat. Takut memutuskan persoalan bertentangan dengan Quran Sunnah yang mungkin oleh sebagian sahabat tahu dalilnya, tahu peristiwa zaman Rasul, Umar tidak tahu, lalu Umar memutuskan dengan cara yang salah. Takut Umar itu. Sekelas Umar yang ketika dia itu berpendapat sering dikuatkan oleh ayat Al-Quran, tetapi sangat takut berfatwa. Zaman sekarang baru baca sedikit aja udah di medsos sudah fatwa-fatwanya. Sesat, bid'ah, syirik, kafir. Ini Umar yang luar biasa gitu, nggak berani sedikit-sedikit berfatwa. Kalau ada masalah kumpulin sahabat, ada masalah kumpulin sahabat. Karena tidak ingin membuat keputusan bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Bisa jadi Umar waktu itu tidak tahu, ada sahabat lain yang tahu. Ini berbeda dengan Utsman bin Affan. Utsman ini orangnya sangat lembut, sangat pemaaf. Dan bedanya lagi, Utsman ini
tidak pernah minum khamar sejak zaman jahiliyah. Tidak pernah menyembah berhala sejak zaman jahiliyah, tidak pernah. Ini Utsman bin Affan, dan dia tajir. Dia itu pedagang sejak zaman jahiliyah, dan beliau ini teman akrabnya Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Abu Bakar itu masuk Islam, yang diantara orang pertama yang diajak oleh Abu Bakar adalah Utsman. Dan Utsman termasuk yang langsung menerima ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dianggap sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang ada di hati Utsman bin Affan. Dia tidak suka khamar, dia tidak suka orang itu menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad menyeru umat Islam untuk tidak menyembah berhala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Utsman itu istilahnya kalau di dalam bangsa Quraisy masuk ke dalam golongan Al-Hanif. Hanif itu kelompok-kelompok yang pada masa jahiliyah ingin mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, namun tidak tahu caranya menyembah Allah itu bagaimana. Dia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya berhala itu disembah, itu nggak percaya, nggak boleh menyembah berhala. Tapi dia nggak tahu caranya menyembah Allah. Pokoknya seperti Bismillah, saya ini tidak menyembah berhala, saya hanya percaya pada Allah. Entah itu aja. Nah, ini Utsman termasuk golongan itu. Makanya ketika diseru oleh Abu Bakar, diajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Tajir, sangat tajir. Utsman bin Affan itu. Dulu pernah pada peristiwa perang Tabuk, perang yang dianggap sangat susah, sangat sulit, karena sedang terjadi paceklik luar biasa, belum panen. Sementara akan perang melawan Romawi yang pasukannya itu 200.000. Ya, umat Islam itu paling sedikit tuh pas untuk perang tuh, 3.000, 5.000, udah banyak. Sedikit melawan tentara Romawi yang jumlahnya kisaran 200.000. Sementara waktu itu musim paceklik belum panen. Tapi Utsman ini menyumbang banyak sekali kuda-kudanya, makanannya dan sebagainya. Waktu itu umat Islam itu berjalan saja untuk sampai ke Syam, di Tabuk sana. Itu kakinya pada dibalut pakai apa? Kain, supaya nggak kepanasan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang nggak punya sendal, sendalnya rusak di jalan. Ada yang jalan kaki, miskin. Tapi semangat jihadnya luar biasa. Mereka udah mikir, wah kalau perang Romawi bisa menang apa enggak ya? Tapi orang Romawi ketika mendengar umat Islam datang itu udah ketakutan duluan. Wah, nasi koyong ini kok datang? Luar biasa ini, pasti kekuatan besar ini. Pemberani. Malah ketika mereka sampai Tabuk, umat Islam sampai Tabuk, Romawi mundur. Jadi nggak jadi perang. Udah menang duluan umat Islam, menang sebelum perang. Karena Romawi secara maknawi, secara apa? Ya, itu sudah kalah. Udah takut duluan, mentalnya itu udah down duluan. Panasnya orang umum, orang manganan, tapi kok umat Islam pasukan Islam datang gitu. Nah, ini penyumbang terbesar waktu itu Utsman, menyumbang makanan, menyumbang kuda-kuda dan lain sebagainya. Di pemerintahan Utsman ini, kalau sekiranya umat Islam itu menghadapi persoalan ekonomi, maka Utsman tidak segan-segan mengambil hartanya untuk dijadikan sebagai backup negara. Gaji pegawai itu apalah, gaji untuk militer, enggak segan-segan mengambil dari hartanya sendiri. Dan Utsman itu sangat dermawan. Kalau sama harta itu nyah-nyoh istilahnya itu. Sejak dulu nyah-nyoh, sejak zaman jahiliyah bahkan. Itu dia sudah, kalau ada orang miskin kasih, ada orang butuh bantuan kasih. Terkenal sangat dermawan. Sampai beliau masuk Islam, sampai menjadi khalifah, terkenal sangat dermawan. 6 tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan aman, damai, tidak banyak persoalan. Ini azan, mau azan dulu atau bagaimana? Lanjut dikit lah ya, sampai Utsman terbunuh. Enam tahun kedua mulai muncul persoalan karena Utsman dianggap sayang dengan kerabatnya. Para gubernur-gubernur di beberapa tempat di Syam,
di Mesir dan lain-lain, itu banyak dari kerabat Utsman bin Affan. Tapi oleh para sahabat nggak ada yang protes. Sahabat biasa enjoy aja, karena yang dijadikan sebagai gubernur oleh Utsman bin Affan adalah orang yang memang punya kafaah, punya kemampuan. Meskipun itu kerabatnya, tapi punya kemampuan, yang nggak ada masalah. Maka sahabat satupun nggak ada yang protes. Yang protes itu adalah orang-orang ajam atau orang non-Arab yang mereka itu bukan dari kalangan sahabat. Dari Mesir, dari Irak pada protes. Akhirnya pada musim haji mereka itu datang ke Madinah, sejumlah 1.500 orang melakukan demonstrasi di Madinah, menuntut Utsman bin Affan turun dari khalifah, reformasi lah istilahnya, menuntut reformasi. 1.500 orang ini memang sudah dikoordinir oleh orang yang namanya Qais bin Harb. Dia sudah mengutus pasukan, mengutus orang ke Basrah, ke Irak, kemana-mana, orang-orang yang memang pro terhadap ide gagasan mereka agar sama-sama berangkat ke Madinah. Di Madinah demonstrasi di depan rumahnya Utsman bin Affan. Waktu itu umat Islam belum punya istana, ya rumah biasa. Dilalai Madinah, pasukannya sedang kosong, sedang diutus keluar. Jadi di Madinah hanya ada sahabat-sahabat besar, dan Ali waktu itu segera datang. Beberapa sahabat datang ke tempat Utsman, meminta kepada para demonstran untuk segera pulang. Dinego, dan Ali sempat mengusulkan kepada Utsman supaya para pemberontak lah istilahnya, para demonstran, jika mereka tidak mau, usir dengan kekuatan senjata, perangi saja. Tapi Utsman tidak mau. Bahkan sahabat sudah membawa pedang, sudah siap, tinggal tunggu komando. Tapi Utsman, apa kata Utsman? Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah gara-gara saya. Tolong sarungkan pedang kalian. Akhirnya para sahabat mengikuti, karena beliau kan Amirul Mukminin, presiden. Padahal sahabat berat hati sebenarnya, karena gregetan dengan para pemberontak ini, para demonstran ini. Mereka yang di Madinah saja, para sahabat besar saja, enjoy saja, gak ada masalah. Ketika Utsman mengangkat para gubernur, ini siapa kalian istilahnya kan gitu. Datang ke sini demonstrasi ingin Utsman turun dari khalifah. Emang siapa, kan seperti itu. Akhirnya sahabat Ali yang nego. Setelah nego, akhirnya mereka berhasil menerima pendapat Ali dan mereka mundur. Sahabat yang lain semuanya pulang. Tapi ternyata hanya taktik. Mereka mundur hanya sebentar sampai ke luar Madinah. Ketika sampai luar Madinah, diperkirakan sahabat itu sudah pulang ke rumah masing-masing. Datang lagi demonstran ini membawa surat palsu. Surat palsu isinya bahwa Utsman bin Affan mengundang mereka untuk datang lagi ke Madinah mengadakan dialog. Mereka mengepung rumah Utsman ini sampai Utsman itu kehabisan air, mau minum nggak bisa. Sampai berapa, 2 hari atau 3 hari dikepung. Ini sahabat besar sudah geram sebenarnya, sudah pengen angkat senjata, tapi Utsman selalu melarang. Ini jadi masalah. Utsman selalu, saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Akhirnya para demonstran mulai anarkis. Rumahnya Utsman itu ada pagar. Mereka ada yang lompat pagar, dobrak rumahnya Utsman bin Affan. Utsman sedang membaca Al-Quran, mau dipenggal istilahnya, ditahan oleh istrinya. Istrinya kena tangannya, jarinya rompol semua. Jarinya rompol, terkena sabetan pedang. Ketika istrinya ini jatuh, langsung Utsman ditusuk sehingga mushaf, yang namanya mushaf Utsman ini terkena darahnya, cipratan darah Utsman.
Siapa yang membunuh? Para pemberontak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Geger Madinah. Selama beberapa hari Madinah ketika Utsman meninggal, umat Islam nggak punya Amirul Mukminin, kosong kepemimpinan. Para pemimpin pemberontak ini tidak bisa mengiklankan saya pengganti, nggak bisa karena tidak akan diakui. Yang berhak menjadi khalifah itu hanya sahabat besar, terutama dari 6 orang yang sebelumnya itu. Kalau nggak sahabat Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad. Jadi sahabat-sahabat besar saja yang hanya berhak menjadi khalifah. 10 orang yang dulu menjadi penasihat Rasulullah SAW. Bingung para pemberontak ini siapa yang harus menjadi khalifah. Akhirnya dia satu-satu para sahabat besar ini didatangi. Satu pun nggak ada yang menjadi khalifah. Kosong Madinah dari kepemimpinan selama beberapa waktu. Akhirnya pemimpin pemberontak ini Hizbul Harb ini mengatakan, kalau sampai 3 hari ke depan, sampai waktu yang saya tentukan ini belum ada yang mau menjadi khalifah, 6 orang sahabat ini akan saya bunuh semuanya. Akhirnya sampai para sahabat ini mereka bermusyawarah. Ini kira-kira siapa yang berhak menjadi khalifah ini? Pada nggak mau semua. Dalam kondisi seperti ini, akhirnya sahabat banyak yang merayu Sayyidina Ali. Ali itu paling nggak suka, paling nggak mau jadi pemimpin aslinya. Ali itu nggak senang banget jadi pemimpin. Umar itu waktu itu sebenarnya sudah ingin memilih Ali. Waktu Umar bin Khattab meninggal, sebelum formatur itu, kalau kecenderungan Umar itu sebenarnya ke Ali. Tapi Umar lebih memilih buat tim formatur. Ali itu sering membantu Umar, sering membantu Abu Bakar, membantu Utsman. Tetapi ketika disuruh menjadi khalifah itu berat hati. Tapi karena diancam oleh para pemberontak, akhirnya dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib menerima menjadi khalifah. Dalam kondisi yang sangat kacau. Berita kematian Utsman bin Affan sampai ke Syam, jauh. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Ada pembunuhan di Amerika, sedetik kemudian kita tahu. Dari Madinah ke Syam itu jaraknya kisaran 1 bulan perjalanan. Jauh. Jadi ketika berita ini sampai ke Syam, di Madinah sudah banyak terjadi perubahan, karena perubahan sangat cepat. Banyak sahabat yang menuntut supaya Ali bin Abi Thalib segera mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Gimana? Oke. Saya cukupkan, barangkali nanti kita lanjut barangkali setelah salat Isya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.